Saya seorang dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Saya mengampu pada mata kuliah Micro Teaching, model-model pembelajaran PKN-SD, dan mata kuliah PGSDN lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar pada mata kuliah Micro Teaching. Berikut akan saya jelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Micro Teaching bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktek mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan dalam rangka menghadapi pekerjaan mengajar sepenuhnya di depan kelas dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap sebagai guru yang profesional. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari S9, P3, P4, P5, KU1, KU2, KK3, KK4, dan KK5. Sedangkan CPMK-nya ada 4, yaitu CPMK 1 menguasai penerapan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SPDB, dan PJOK. Sedangkan CPMK yang kedua yaitu menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu CPMK 3, menguasai konsep dan praktik perancangan serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran di sekolah dasar. Yang keempat yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Sub CPMK pada mata kuliah ini berjumlah 12, dan pada kesempatan kali ini sub CPMK yang akan saya ajar yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, mempraktikkan, dan mengevaluasi keterampilan mengadakan variasi mengajar. Terkait dengan presentase penilaian pada mata kuliah saya terdiri dari presensi 15%, keaktifan 15%, tugas dan kuis 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Perkuliahan yang akan saya lakukan yaitu sub CPMK 7. Saya menerapkan model pembelajaran project based learning yang terdiri dari fase 1 yaitu essential question, yang kedua ada design a plan project, yang ketiga create a schedule, yang keempat project evaluation, dan yang kelima assess the outcome. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu ceramah, brainstorming, diskusi, tanya jawab, dan praktik. Untuk assessment yang saya lakukan pada mata kuliah saya terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali ya pada mata kuliah Micro Teaching. Oke, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Mari saya hentakkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya seperti biasa sebelum kita masuk ke kegiatan inti, teman-teman bisa presensi di LMS dulu ya. Pastikan sudah klik submit presensi atau ajukan ke LMS. Oke. Saya tunggu. Sudah bisa diakses ya presensinya? Oke. Kalau sudah semua, sebelum kita masuk ke kegiatan inti ya teman-teman, di sini Bu Sain mau mereview ya. Teman-teman ini masih ingat gak sih dengan pertemuan-pertemuan yang lalu gitu ya? Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini tentang manajemen variasi mengajar, itu kita kan sudah mempelajari beberapa keterampilan dasar. Ya. Masih ingat ya? Masih ya. Oke. Yang pertama keterampilan dasar apa? Membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, bertanya, dasar, dan lanjut. Sip. Yang ketiga, keterampilan jelaskan. Dan yang keempat, hari ini ya yang akan kita pelajari yaitu
variasi mengaji. Tahu variasi ya? Tahu ya? Nah, sebelum kita masuk nanti di kegiatan inti terkait materi ini, Bu Sari mau membagikan kertas post-it ya, kertas warna-warni. Jadi nanti kita bagi 6 kelompok. Silahkan per kelompok menjelaskan ya. Setahu kalian aja, tidak harus benar semampu kalian. Kira-kira yang dimaksud dengan variasi mengajar itu seperti apa? Gitu ya. Kelompok 2 ini, terus kelompok 3, nah, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok yang terakhir ya. Nah, oke, sudah dapat atas posisi semua ya? Oke, baik. Silakan ditulis teman-teman kalian mengendapat variasi itu seperti apa? Mungkin bisa berdiskusi ya. Ada berapa? Ya usah panjang-panjang. Dan singkat, padat, dan jelas. Gitu. Diskusi ya. Nah, nanti di diskusi juga saya ambil keaktifan harus berdiskusi apakah ikut menyumbang pendapat yang ngasih ide atau tidak. Yo, diskusi bersama-sama. Kelompok 1 sudah kurang sedikit, oke. Kelompok 2 apakah sudah sedikit juga. Ayo diskusi ya. Diskusi, pertanyaan dibentuk. Bisa masing-masing ya. Variasi mengajar ya, teman-teman ya. Jangan hanya variasinya aja yang dijelaskan, tapi dikaitkan juga dengan mengajar. Saya cukup ya? Cukup ya? Yuk silakan perwakilan masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bisa menempelkan hasil diskusinya di papan tulis. Monggo, perwakilan siapa? Ayo mas, iya enggak apa-apa, benar-benar enggak apa-apa. Oke, dikatakan lagi deh, bisa tidak? Ya bisa ya? Bisa. Mencoba untuk membacanya ya satu persatu. Dari kelompok 4, variasi mengajar adalah perubahan dalam proses kegiatan pembelajaran guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ya, di sini dari kelompok 4 itu ada kata kuncinya ya, variasi. Berarti harus ada perubahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian untuk yang kelompok 3, variasi mengajar, tindakan atau hal keanekaragaman yang membuat sesuatu hal terlihat menarik ya, sehingga meningkatkan motivasi siswa. Nah, di sini juga ada kata kuncinya yaitu apa? Keanekaragaman ya, jadi bermacam-macam. Kemudian keanekaragaman itu kata kelompok 3 harus bersifat menarik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang untuk yang selanjutnya kelompok 5 ya, suatu proses yang bermacam-macam dan mengajar untuk mengatasi kejenuhan siswa. Oke, benar juga ya, kata kuncinya bermacam-macam dan juga mengatasi kejenuhan dan gak boring, gak itu aja yang dilaksanakan oleh guru. Selanjutnya ini kelompok 2, variasi itu aneka bentuk atau macam-macam dalam mengajarkan pembelajaran supaya tidak monoton. Oke, di sana ya, macam-macam. Selanjutnya kelompok 1, ini apa ya? Variasi mengajar merupakan perubahan dalam
proses kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik ya, sama dengan yang pertama ya, adanya perlu UPN. Terus kelompok yang terakhir di sini kegiatan pembelajaran yang dikembangkan secara inovatif. Oke, harus inovasi ya. Bagus, oke, benar semua ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi ada yang bilang beraneka ragam, kemudian bervariasi, dan juga harus inovatif. Yang pertama, jadi nanti kita akan membahas tentang yang pertama itu terkait dengan rasional, kemudian pengertian, lalu selanjutnya ada manfaat, prinsip, dan komponen dalam keterampilan dasar variasi mengajar. Itu. Yang pertama kita memasuki rasional ya. Rasional itu apa sih yang melatar belakangi adanya keterampilan dasar variasi mengajar? Itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, rutinitas menimbulkan kebosanan. Yang namanya proses pembelajaran di SD itu kan kita lakukan setiap hari ya, berkelanjutan dari jam 7 sampai jam 12 ya, ada juga yang sampai jam 1. Kalau yang full day malah sampai sore. Jadi itu yang latar belakang kalau kegiatan pembelajaran ini dilakukan monoton itu ya akan bosan, maka muncullah keterampilan dasar variasi mengajar ini gitu. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki adanya varian dalam kehidupan gitu. Kemudian yang ketiga, ada sesuatu yang baru biasanya menarik perhatian. Ini seperti pendapat kelompok berapa tadi, 4 ya sepertinya, menyebutkan kalau harus inovatif, harus sesuatu yang baru. Kalau bisa yang sebelumnya mereka itu belum pernah melakukan atau memanfaatkan seperti itu. Jadi nanti biar muncul rasa keingintahuan, minat belajarnya juga akan tumbuh dan meningkat. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya kita bahas terkait dengan pengertian dari keterampilan dasar variasi mengajar, yaitu kemampuan untuk mengajarkan perubahan dalam pembelajaran. Jadi harus ada sesuatu yang berbeda ya dari pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya seperti itu. Kemudian terkait dengan keterampilan dasar variasi mengajar, ini itu bisa diaplikasikan di beberapa keterampilan dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti pada saat kita menerapkan keterampilan dasar bertanya dasar ya, dan lanjut kemudian keterampilan menjelaskan dan juga memberikan pengamatan. Nanti kita bahas itu masuknya di keterampilan dasar variasi mengajar yang mana sih gitu ya. Next di tujuan. Jadi dari implementasi keterampilan dasar mengajar variasi ini itu diharapkan ya, tujuannya yang pertama itu bisa meningkatkan perhatian siswa pada aspek yang relevan. Jadi yang relevan itu maksudnya yang bagaimana teman-teman? Yang relevan, yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan, materi yang disampaikan oleh guru gitu, supaya pusat perhatiannya itu selalu mengarah kepada gurunya gitu. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu mengenai sesuatu yang baru gitu. Jadi timbul rasa ingin tahu, rasa kepoan gitu ya. Misalnya kalau kalian mau mengadakan proses pembelajaran yang bisa mau menerapkan media ya, karena media itu kan termasuk salah satu bentuk dari variasi mengajar. Kalau kalian membawa sebuah media ya, tampilkan di depan misalnya, tapi media itu sebelumnya mereka belum pernah melihat gitu, jadi pasti ada penasaran, bapak ibu guru itu bawa apa ya, kok bagus, nanti kita disuruh ngapain ya, itu di dalamnya ada apa ya, itu akan tumbuh pertanyaan-pertanyaan ya, yang membuat mereka itu
pembelajaran selalu memperhatikan gitu. Kemudian yang ketiga, memupuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Saya jelas ya ini. Kemudian memberikan kesempatan siswa belajar dengan cara yang disenanginya. Ini perlu kita perhatikan ya teman-teman. Karena dalam menerapkan keterampilan dasar variasi mengajar ini, itu kita tidak boleh kalau asal pilih, saya mau mengadakan variasi mengajar yang model ini atau media yang ini gitu ya. Itu nggak boleh kalau kita langsung menentukan seperti itu suka-suka kita. Tapi kita harus menyesuaikan dengan apa teman-teman? Karakteristik anak atau peserta didik yang kita ajar. Mereka itu sukanya gaya belajar yang seperti apa sih? Media apa yang peserta didik biasanya sukai kayak gitu. Dan juga yang kedua Pak, selain karakteristik peserta didik, materi yang diajar ya. Jadi kita harus perhatikan ini juga ya, supaya sesuai atau relevan gitu ya teman ya. Itu juga. Kemudian yang selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Itu ada 3, yaitu yang pertama keterampilan mengajar variasi serta hubungannya dengan keterampilan guru profesional lainnya seperti penguasaan berbagai metode mengajar dan keterampilan mengajukan pertanyaan. Kemudian ada penggunaan berbagai keterampilan mengajar dengan variasi perlu direncanakan sebelumnya dan sebaliknya sebaiknya dicantumkan dalam satuan pelajaran yang harus disusun sebagai persiapan mengajar. Dalam hal ini adalah teman-teman modul mengajar ya. Kalau di kurikulum sebelumnya itu biasanya kita kenal dengan RPP gitu. Jadi pengaplikasian keterampilan dasar variasi ini harus sudah difikirkan matang-matang pada saat kalian itu menyusun RPP atau modul ajar. Gak bisa kalau kita sudah menyusun RPP tapi pada saat implementasinya itu kita langsung tiba-tiba menerapkan itu. Nah itu nanti penerapannya kurang maksimal karena persiapannya belum kalian lakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu penggunaan komunikasi sangat dianjurkan, tetapi harus luwes dan wajar. Artinya pada saat kalian mengadakan variasi mengajar itu tidak boleh terlalu banyak variasi yang kalian terapkan, karena sesuatu yang berlebihan itu biasanya tidak bagus ya. Jadi kita menerapkan variasi mengajar itu ya yang secukupnya, disesuaikan dengan kebutuhan pada saat kita mengajar itu seperti apa gitu ya. Next di sini ada prinsip-prinsip keterampilan dasar variasi mengajar ya. Yang pertama relevan dengan tujuan atau capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan kondisi siswa, seperti yang bisa dijelaskan tadi yang kaitannya dengan karakteristik siswa atau peserta didik. Kemudian yang ketiga ada lancar dan berkesinambungan. Jadi harus saling berkaitan terkait dengan apa yang kita rancang di keterampilan dasar ini di variasi mengajar. Gitu ya. Yang terakhir direncanakan dengan baik ya supaya tujuan yang sudah kita tentukan dapat tercapai dengan maksimal. Nih kita langsung masuk di komponennya. Jadi yang perlu teman-teman pahami ya, pahami dan nanti pada saat pengaplikasian di tugas akhir itu kalian boleh pilih salah satu atau mau menerapkan 2 jenis variasi dalam kegiatan inti itu juga boleh, lebih bagus. Jadi kita kaji satu persatu, diperhatikan ya. Yang pertama ada variasi gaya guru mengajar. Bisa dilihat ya. Yang pertama ada penggunaan variasi suara. Variasi suara yang namanya suara itu kan kita bisa tinggi ya, bisa sedang, bisa rendah. Jadi pada saat kalian ngajar itu usahakan ada variasi suara yang kalian keluarkan gitu, jangan terlalu datar atau
tinggi terus yang nanti siswanya pada kaget gitu. Atau jangan terlalu pelan, nanti siswa yang di belakang apa bagaimana gitu ya. Ini bisa kalian lakukan. Misal ya contoh, kalau variasi gaya suara kalau yang tinggi itu bisa kalian terapkan pada situasi kelas yang misal kalian menjelaskan ada beberapa siswa yang berbicara, itu kalian harus memberikan warning ya atau perhatian. Mungkin bisa dipanggil dengan suara yang agak keras gitu ya. Kemudian yang kedua ada pemusatan perhatian. Pemusatan perhatian, jadi siswa yang tadi ngobrol sendiri itu bisa dipusatkan perhatiannya ke kita gitu. Kemudian ada kesenyapan, jadi sesekali ada suasana hening juga mungkin pada saat pengajaran lembar soal evaluasi atau diskusi, saling tukar ide, tidak terlalu berisik seperti itu. Kemudian ada kontak pandang ya, lalu mimik dan gestur, dan juga pergantian posisi guru di dalam kelas. Jadi sesekali guru ada di depan, di tengah, di samping atau di belakang. Terus yang variasi kedua itu ada penggunaan media, ada dapat dilihat, dapat diraba, dapat didengar ya, dapat dicoba dan dapat dimanipulasi. Terus variasi dalam pola interaksi, di sini ada dua jenis, yaitu terkait dengan pendekatan ya, dari yang SCL ke dari yang TCR ya, Teacher Center Learning ke Student Center Learning gitu. Kalau TCR itu kan kita ke model tradisional, yaitu tidak direkomendasikan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ada penggunaan macam-macam model pembelajaran. Nah, nanti teman-teman bisa mengeksplor ya, biasanya digitalnya ya. Kemudian ini yang kedua, ini kata-kata yang bisa kalian gunakan seperti itu untuk mengimplementasikan masing-masing komponen tadi. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita bagi kelompok ya, kelompoknya seperti tadi saya minta teman-teman untuk merancang pembelajaran dengan menerapkan komponen tadi gitu. Mungkin cukup ya. Oke teman-teman, diskusinya apa kabar? Sudah selesai kan belum? Sudah. Kelompok satu gimana? Sudah, alhamdulillah. Kelompok dua, kelompoknya sudah aman ya. Kelompok 4, kelompoknya Sania sudah ya? Sudah. Kelompok selanjutnya dikit lagi, oke kita mau kelompok yang terakhir. Tapi kalau sudah bisa Bapak Ibu saya ya, bisa langsung kita presentasinya dan bentuk. Oke, mungkin cukup ya. Baik, untuk yang selanjutnya kita presentasi hasil diskusi. Bisa dimulai dari kelompok 1 ya, bisa kelompoknya Elma. Perwakilan ya, silakan. Kami dari kelompok 1 mendiskusikan tentang menggunakan model CTL. Kami memberi materi pada peta dan kondisi geografis dengan kegiatan inti yang pertama yaitu guru meminta siswa mengamati gambar denah kandang kelinci pada buku siswa. Ini termasuk ke dalam sintak modeling. Selanjutnya, guru menjelaskan denah dan peta serta melakukan tanya jawab. Ini termasuk ke dalam sintak questioning. Selanjutnya, guru menyajikan video mengenai peta Indonesia dan kondisi geografisnya termuat dalam sintak inquiry. Yang keempat, guru mengajak siswa mengamati karakteristik geografis 6 pulau di Indonesia melalui media peta geografis. Ini adalah sintak konstruktivisme. Yang kelima, guru mengajak siswa untuk berdiskusi mengajarkan RKPD. Ini termasuk sintak learning community. Selanjutnya, guru melakukan refleksi dan juga memberikan soal evaluasi sebagai sintak authentic assessment. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Elma ya. Ini kelompoknya Elma.
sudah menggunakan beberapa diskusi ya dari teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang ingin mengomentari atau mengkritik ya. Kalau mengkritik otomatis harus memberi saran ya. Ada teman-teman? Oke, Nabila ya, Ababil. Oke, jadi saya di sini ingin menanggapi hasil pemaparan materi dari kelompok 1, yaitu penggunaan variasi model pembelajaran dengan menggunakan variasi model CTL ya, atau contextual teaching and learning. Jadi menurut saya penggunaan model pembelajaran CTL ini sudah sesuai apabila diterapkan pada anak usia sekolah dasar. Hal ini dikarenakan anak usia sekolah dasar ini tahap pemikirannya masih pada tahap operasional konkret, sehingga apabila CTL tadi diterapkan di anak sekolah dasar ini sangat cocok dan bagus sekali. Apa ya? Itu memang sangat direkomendasikan untuk usia anak SD karena sesuai dengan karakteristik tahap berpikir anak usia sekolah dasar. Baik, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Belum ada. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu sebelum saya tutup, saya mengingatkan ya seperti biasa karena setiap pertemuan itu kita individu ya masing-masing mahasiswa harus sudah punya gambaran terkait dengan proyek yang akan kalian praktekkan besok kalau kelas gitu ya. Nanti dicicil yang penampilan besar kalian sengaja gitu ya teman-teman. Oke, sebelum saya tutup kita review kembali. Tadi kita sudah belajar apa aja? Variasi ada 3 ya, apa aja? Gaya mengajar, pola hubungan. Oke teman-teman, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sebelumnya bisa kita tutup dengan bacaan materi bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.